Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang selalu setia nonton-nonton video saya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dimudahkan selalu segala urusannya. Nah, di video kali ini mungkin bisa dibilang penting nggak penting, tapi di video kali ini bukan bertujuan untuk pamer. Ya, di video kali ini saya ingin bertujuan untuk berbagi. Siapa tahu dengan kalian mencoba mengikuti apa yang saya lakukan setiap harinya dan kemudian bisa merubah hidup kalian dan kalian bisa mendapatkan banyak rezeki. Harapan saya juga bisa kecipratan pahala atau mungkin amal jariah karena kalian juga melakukan kegiatan-kegiatan atau sesuatu hal yang positif. Ya, mudah-mudahan amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya ingin sharing aja teman-teman ya. Siapa tahu ini bisa juga mengubah hidup kalian dan siapa tahu cara atau aktivitas yang saya lakukan ini bisa memberikan kalian kemudahan dan kelancaran dunia dan akhirat. Oke teman-teman ya, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu, video ini bukan bertujuan untuk pamer. Di video kali ini saya juga tidak bertujuan untuk menggurui, dan di video kali ini juga tidak juga bertujuan untuk menjadi sok ustadz atau menjadi sok orang baik. Enggak. Tapi di sini saya murni, jujur, ikhlas demi Allah ingin share kepada kalian, siapa tahu ini bisa bermanfaat. Jadi kalau nggak bermanfaat, silakan tinggalkan karena kalian juga nggak akan dirugikan apapun dari menonton video ini teman-teman. Mungkin sedikit cerita ya, sebenarnya saya sudah pernah membuat konten seperti ini dan di video kali ini saya ingin update ya. Saya ingin update pencapaian apa yang saya dapatkan dan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kepada saya, dan siapa tahu teman-teman semua juga bisa mendapatkannya suatu saat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ini adalah laporan akun Google AdSense saya. Di sini saya bisa alhamdulillah mendapatkan 83 juta yang sudah ditransfer ke rekening dan alhamdulillah sudah masuk, dan ini bukti transfernya. Oke, ini bukan untuk sombong, ini juga bukan untuk pamer, tapi semoga ini bisa menginspirasi dan membuat kalian bersemangat. Ya, cara saya untuk bisa membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sharing seperti ini. Siapa tahu dengan saya membantu orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain, ini menjadi sebuah amal jariah yang bisa terus mengalir bagi diri saya dan teman-teman semua. Saya tidak akan bicara teknis di video kali ini, teman-teman. Saya akan bicara tentang apa saja yang saya lakukan. Ya, mungkin bisa dibilang ikhtiar saya setiap harinya yang saya lakukan, dan alhamdulillah benar-benar mengubah hidup saya sangat-sangat drastis, teman-teman. Ya, ini sekali lagi, ini bukan untuk sombong, ini bukan untuk riak, tapi ini benar-benar ingin saya sampaikan kepada kalian. Siapa tahu teman-teman juga bisa melakukannya dari rumah saja. Nah, mungkin buat teman-teman yang non-muslim ya, saya mohon maaf karena mungkin di video kali ini saya lebih membahas tentang muslim ya, teman-teman. Jadi kalian mungkin bisa ambil sisi positifnya aja, kalian juga bisa ambil mungkin pesan-pesan penting yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Ya, kita di sini untuk berpikiran positif, kita di sini untuk mengalirkan energi positif yang mana ini bisa mengalirkan rezeki kita dan insya Allah bisa juga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, ini merupakan hal-hal yang saya lakukan atau mungkin aktivitas rutin yang sering kali saya lakukan hampir setiap harinya. Sekali lagi saya ingin disclaimer, di sini saya bukan ahli agama, di sini juga saya cuman manusia biasa yang banyak kekurangan, yang masih terus mencoba dan masih terus berusaha. Ya, ini merupakan aktivitas yang saya kerjakan setiap harinya. Yang pertama mungkin yang agak cukup berat ya, ketika di awal saya melakukannya adalah sholat tahajud 4 rakaat, masing-masing 2 rakaat. Awalnya saya sangat berat sekali, saya paling 2 rakaat saja ya. Ya maklum, bangun tidur itu berat banget. Nah, cuman kalau sudah terbiasa, ini menjadi sesuatu hal yang ringan. Jadi saya berusaha untuk membiasakan diri saya untuk bangun itu sekitar jam 4 kurang, setengah 4 atau mungkin jam 3.15 ya. Karena saya saat ini berada di Jawa Timur, itu subuhnya saat ini tuh itu lebih awal ya. Jadi kalau nggak salah 3.40 itu sudah subuh. Jadi mau nggak mau saya harus bangun 3.15 untuk bisa melaksanakan sholat tahajud seperti ini teman-teman ya. Jadi sholat tahajud 2 rakaat 2 kali yaitu 4 rakaat, terus kemudian sholat witir 3 rakaat, terus kemudian sedekah subuh. Ya, kenapa saya melakukan seperti ini? Ini pernah saya bilang juga, pernah saya bahas juga, karena saya melihat sebuah postingan di Instagram, dan Instagram beliau pun pernah saya bahas juga di channel ini. Bagaimana cara beliau membangun Instagramnya, memanen pahala setiap hari, dan tentunya mendapatkan banyak rezeki juga dari Instagram tersebut. Itu merupakan sebuah kerjaan impian saya juga ya teman-teman, dimana bisa menghasilkan uang, namun pahala juga bisa terus mengalir. Oke, balik lagi ke sini ya teman-teman. Itu sedikit intermezzo aja
juga kenapa saya bisa melakukan ibadah tahajud seperti ini. Ya, memang sih dari dulu, dari kecil, dari kita sekolah itu pasti ditanamkan. Sholat tahajud itu ibadah yang memiliki pahala yang luar biasa. Katanya doa-doa yang kita lantunkan di sholat tahajud itu akan lebih mudah untuk dijabah atau terkabul. Ya, konsep dasarnya memang seperti itu. Tapi saya sempat menontonnya ya. Ketika kita rutin melakukan sholat tahajud 40 hari berturut-turut, insya Allah rezeki itu akan berubah dan hidup kita akan berubah. Nah, saya mencobanya teman-teman. Dan alhamdulillah, nggak sampai 30 hari bener-bener berubah total. Semua hutang-hutang saya yang saya prediksi mungkin 2 tahun, 3 tahun baru lunas. Alhamdulillah lunas dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini merupakan salah satu manfaat yang saya rasakan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi saya. Terus kemudian di situ ada sedekah subuh juga. Jadi saya juga menonton nih konten-konten dakwah itu yang katanya sedekah subuh itu bisa melancarkan rezeki. Ya, saya melakukannya juga. Dan alhamdulillah kita sekarang ini di zaman ini sudah enak nih. Ada aplikasi semacam kayak Kitabisa, sedekah rombongan, dompet duafa, dan lain sebagainya yang bisa kalian melakukan sedekah secara online dan dari HP saja. Tentunya kalau sudah online dan dari HP saja seperti ini, nggak akan ngeluh lagi kan? Mungkin ya sedekah di mana nih subuh-subuh? Nah, awalnya saya mikir seperti itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, oh iya ya kan ada aplikasi. Di mana ini kan juga sedekah juga. Di mana ini juga termasuk sedekah subuh yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kalian pergi ke masjid, terus kemudian sedekahnya di masjid, itu tentunya jauh lebih baik ya teman-teman. Kenapa? Karena kalian beribadah jalan kaki ke masjid dan lain sebagainya, itu saya rasa jauh lebih baik dibandingkan kalian di rumah dan sedekah di rumah. Ya, ini menurut pandangan saya pribadi sebagai orang awam ya teman-teman. Lalu kemudian saya menunggu subuh juga, menunggu azan subuh. Nah, sebelum subuh pastikan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Lalu kemudian kalian baca surat Al-Waqiah dan lalu sholawat 100 kali. Ini memang awal-awal sangat berat teman-teman ya. Surat Al-Waqiah dan sholawat 100 kali ini mungkin sholawat 100 kali nggak berat ya. Tapi kalau baca surat Al-Waqiah ini awal-awal memang berat. Kesannya kayak 96 ayat kalau nggak salah. Itu kayaknya berat banget. Itu butuh waktu 10 menit. Namun kalau kalian sudah sering, itu kayak ayat-ayat ini ada di kepala kalian gitu ya. Memang kalian nggak hafal. Tapi ketika kalian mulai membaca, melihat 3 huruf Arab di depannya aja, itu kalian bisa langsung nyambung-nyambungin. Itu terus terang yang saya rasakan. Yang awalnya mungkin saya butuh waktu 10 menit, itu sekarang paling cuma 6 menit, 7 menit, itu udah cukup untuk membaca surat Al-Waqiah sampai selesai. Ini pun jujur saya juga tidak mempelajari terlalu dalam mengenai surat Al-Waqiah. Kenapa? Karena saya banyak juga melihat konten-konten kreator yang berbagi kebaikan, sharing pengalaman tentang surat Al-Waqiah ini, dan saya mencobanya. Dan alhamdulillah benar-benar bisa memberikan banyak manfaat untuk diri saya pribadi teman-teman. Terus kemudian sholawat 100 kali ini juga penting ya. Sebenarnya lebih bagus lagi itu 1000 kali. Saya juga nggak ngerti banget, saya juga awam di sini. Tapi maksud saya di sini adalah ketika ada sesuatu hal yang baik yang bisa saya lakukan, mungkin sebagai tanda terima kasih saya sebagai manusia yang dilimpahkan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Ya 100 kali menurut saya bukanlah hal yang berat. Ya, lalu kemudian setelah itu barulah saya mulai syuting-syuting seperti ini. Jadi nggak heran ya kalau stok video saya itu banyak. Kenapa? Karena saya tiap pagi sekitar ya habis-habis sholat subuh, mandi itu paling-paling mulai jam 5 pagi itu sampai jam setengah 9 atau jam 8-an. Ya, itu paling bisa jadi sekitar banyak banget konten yang bisa saya hasilkan di situ. Bisa sekitar berapa ya? 3 ditambah 3, kadang 6-7 konten yang bisa saya hasilkan. Makanya nggak heran channel Hendra Setio ini bisa atau mempunyai stok konten cadangan itu sampai 28 hari ke depan. Yang mana kalau saya setiap hari upload 2 kali, itu berarti stok video saya itu berarti sekitar hampir 50 video yang ada yang ready untuk diedit dan diupload. Yang memang semuanya belum diedit, semuanya masih mentahan materi syuting seperti ini. Jadi saya edit. Nah, tinggal ketika tiap hari saya tinggal pilih tuh mana hari ini yang mau saya upload, mana besok, terus kemudian mana lagi yang saya upload. Jadi dengan begini saya tidak perlu memusingkan lagi masalah view saya sekarang dapat berapa, besok dapat berapa. Toh videonya udah jadi, tinggal saya upload aja tahap bertahap. Selesai teman-teman. Ya, gak kepikiran kok view saya menurun nih, terus besok bikin apa lagi ya biar rame. Gak gitu. Karena saya sudah ada stok, saya tiap hari syuting, stok makin bertambah, stok gak berkurang. Misal amit-amit pun kita mau liburan, kita mau jalan-jalan, itu masih ada banyak stok yang bisa kita upload. Contoh saat ini, dari Jawa Timur ke Banten ya, ke Tangerang tepatnya. Nah ini kan perlu biaya dan tentunya menguras pikiran dan tenaga juga ya. Apa saja yang perlu disiapkan, terus kemudian packingnya bagaimana, sewa truknya bagaimana. Nah inilah salah satu kelebihan untuk stok video seperti ini.
Nah, oke, sekarang lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang mulai di sholat duha. Nah, sholat duha ini kalau bisa juga 4 rakaat ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kalian bisa 8 rakaat itu jauh lebih baik. Cuman kadang saya itu kadang juga sholat duha ini kadang juga selalu bolong-bolong. Tapi saya selalu mengusahakan tahajud juga yang rutin teman-teman ya. Karena apa sih? Karena kita cuman memang sudah kebiasaan tiap hari bangun pagi ya. Itu tentunya jauh lebih mudah untuk melakukan sholat tahajud ketika sudah sering. Nah, kalau sholat duha itu kadang ada beberapa kesibukan yang harus saya lakukan dan kadang nggak sempet untuk sholat duha. Tapi sebisa mungkin saya lakukan. Sebenarnya setelah syuting seperti ini bisa sih sholat duha. Cuman kadang kelupaan teman-teman ya karena udah capek ngomong, capek syuting. Apalagi ruangan di studio yang lama ini itu tidak ada AC, tidak ada sirkulasi udara. Kadang juga saya keringetan, gerah dan lain sebagainya. Makanya kadang saya juga jeda dulu istirahat dan lain sebagainya ya. Semoga nanti di tempat yang baru insya Allah saya mungkin bisa bikin studio yang sedikit proper, yang enak, yang nyaman. Jadi saya nanti bisa leluasa untuk live streaming dengan teman-teman semua. Jujur aja saya pengen banget live streaming siang-siang gitu ya, tanya jawab dengan teman-teman. Cuman sayangnya karena studio yang saat ini saya pakai ini kan sebenarnya gudang ya, kamar yang dijadikan gudang, cuman ada nyempil space kecil seperti ini. Nah kalau siang itu panas banget, jadi saya nggak bakal kuat lama-lama. Dan kasihan laptop saya juga udah kerja keras, panas, terus kemudian takutnya nanti bermasalah jika kepanasan atau overheat teman-teman ya. Oke lanjut. Setelah itu di maghrib saya juga membiasakan untuk sholawat 100 kali dan baca surat Al-Waqiah lagi. Dan sebisa mungkin juga kalau saya ingat saya biasanya sedekah juga nih, mulai ke Kita Bisa, ke sedekah rombongan dan lain sebagainya. Itu tapi kadang jarang juga ya. Ini sering banget lupa nih untuk sedekah ini di setelah sholat maghrib itu sering banget lupa. Karena kan mungkin waktu-waktu jam-jam segitu kan kadang mungkin waktu-waktu sibuk-sibuknya ya untuk konten kreator seperti saya seperti ini. Jadi ya usahakan aja semaksimal mungkin. Memang di awal berat, tapi kalau kita membiasakan diri, insya Allah semuanya akan jauh lebih mudah. Nah buat teman-teman yang non-muslim, saya yakin di kepercayaan teman-teman masing-masing pastinya ada ibadah-ibadah khusus untuk memperlancar rezeki, untuk berpikiran positif dan menenangkan hati dan lain sebagainya. Saya yakin dan saya percaya kita berdoa, kita beribadah itu mendatangkan energi yang positif. Kenapa? Karena pikiran kita positif dan aura kita juga akan menjadi positif. Sebenarnya ini juga berhubungan dengan law of attraction ya teman-teman, di mana sesuatu yang kita bayangkan, sesuatu yang kita inginkan, terus kita pikirkan dan kita kerjakan, itu akan menarik energi positif tersebut ke kita dan akan menarik rezeki tersebut menghampiri kita teman-teman. Nah berdoa juga sama. Menurut saya pribadi berdoa ini juga merupakan salah satu elemen law of attraction ya, dimana kita terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon rezeki, limpahan kesehatan dan lain sebagainya. Ini kan kita sambil membayangkan sambil berdoa, dimana ini tentunya akan jauh lebih baik dan akan jauh lebih mengkonfirmasi law of attraction yang kita pikirkan dan kita terapkan. Ya, intinya jangan sekali-sekali kalian berpikiran pesimis, jangan berpikiran negatif. Kalau video kalian sepi, ya kalian bayangkan aja, wah besok insya Allah dapat ratusan ribu views, insya Allah besok dapat jutaan views. Ini akan jauh-jauh lebih bagus dibandingkan kalian terus berpikiran, wah kayaknya saya nggak cocok nih, wah kayaknya rezeki saya nggak di sini nih, wah kayaknya mungkin saya bisa tiru cara mereka tapi saya tidak bisa tiru rezeki mereka. Nah ini adalah kata-kata yang mungkin menurut saya agak gimana ya, agak kurang saya sarankan dan saya kurang menyukainya. Kadang kita berpikir ya, rezeki mereka nih, rezeki dia nih jauh lebih besar daripada rezeki kita. Nah sebenarnya gimana ya, kita tahu dari mana gitu teman-teman, kita tahu dari mana kalau rezeki mereka itu lebih besar dari kita. Oke, mungkin yang mereka dapatkan saat ini lebih besar, tapi kan kita nggak pernah tahu kalau mungkin sebulan kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian ternyata rezeki kita lebih banyak. Nah ini kan sama artinya kalian ini kayak meremehkan Allah ya, meremehkan Tuhan kita sebagai pemberi rezeki, sebagai maha kaya. Mungkin memang rezeki orang beda-beda dan sudah tertakar, tapi kan kita tidak pernah dapat bocorannya. Si A dapat rezeki ini, si B dapat rezeki seperti ini. Ya yang kita lakukan adalah berusaha, berikhtiar dan tarik energi positif dan tarik pikiran-pikiran positif seperti itu. Memang ini tidak mudah. Saya sendiri pun masih dalam pikiran saya masih banyak pikiran-pikiran negatif. Tapi semoga kalian juga bisa terus berlatih ya. Saya terus berlatih, ayo positif.
ketika ada pikiran negatif datang, yuk positif, positif gitu ya. Kalian patahkan pikiran negatif itu dengan pikiran yang positif lebih banyak. Ya, saya memang belum bisa sepenuhnya untuk menghilangkan pikiran negatif. Bahkan kalau boleh dibilang, saya ini termasuk orang yang paling parah jika memikirkan hal-hal negatif ya. Terlalu memikirkan yang tidak-tidak, terlalu overthinking dan lain sebagainya. Tapi saya semenjak mengenal apa itu law of attraction, nah saya berusaha untuk mematahkan pikiran negatif tersebut dengan pikiran positif dan terus berusaha untuk menimpalinya dengan doa-doa positif ya. Saya rasa ibadah-ibadah seperti ini merupakan suatu afirmasi diri kita dan untuk berusaha menarik energi atau rezeki positif yang datang di tempat kita. Yuk coba teman-teman, buat yang muslim bisa berusaha coba rutinkan aja 40 hari teman-teman fokus dan konsisten untuk sholat tahajud. Udah, nggak usah berharap apa-apa dan doa aja, mungkin berikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dilancarkan segala urusannya. Insya Allah rutinkan aja 40 hari, itu banyak yang mendapatkan keajaiban dan merasa dilimpahkan rezekinya. Ya, sekali lagi, ibadah seperti ini akan mendatangkan energi positif yang akan menarik rezeki ke kita. Anggap aja gampangnya lah, pikiran positif, energi positif adalah magnet rezeki yang bisa menarik rezeki ke kalian teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa memberikan dampak positif juga bagi kalian semua. Oke, nggak harus kalian melakukan semuanya, cicil-cicil aja dulu. Pelan-pelan, bertahap. Insya Allah semuanya pasti bisa kok. Ya anggap aja kalau kalian sudah kerja keras, kalian sudah capek-capek bikin konten, kalian capek-capek kerja jualan apapun itu, tapi mungkin kalian merasa gini-gini aja. Yuk coba kalian lakukan amalan-amalan ibadah seperti ini. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kok. Saya yakin seperti ini juga bukan hal yang sia-sia. Energi positif sudah jelas pasti kalian dapatkan. Semangat sudah jelas pasti kalian dapatkan ya. Terus berusaha, terus berikhtiar. Ketuk pintu langit untuk menurunkan rezeki ke kalian teman-teman ya. Ini merupakan pengalaman pribadi saya, ini saya sharing ya kepada kalian semua. Terus terang aja saya memulai semua ini juga sekitar di bulan Februari tahun 2022 ini. Tapi lihat ya, apa yang saya capai hari ini, apa yang saya capai sekarang. Oke, mungkin dulu beberapa tahun yang lalu penghasilan saya dari YouTube paling cuma 2 juta, 3 juta, 6 juta, atau mungkin kadang mentok-mentok 10 juta. Nah, namun kalian bisa lihat sekarang, perubahannya sangat besar, pencapaiannya sangat luar biasa. Tapi tentu saja, doa harus diimbangi dengan usaha. Kerja keras, konsistensi, disiplin yang tinggi. Dan dua ini harus jalan bersamaan. Gak ada mana yang lebih keras, gak ada mana yang lebih kurang. Ya, katakanlah saya udah berdoa kenceng banget nih, usaha saya untuk ibadah kenceng banget, tapi usahanya kendor. Nah, jangan. Dua-duanya harus jalan beriringan dan jalan bersamaan, teman-teman. Kalian kerja keras, kalian juga doa dan ibadah pun juga kalau bisa keras juga, gitu ya, gampangannya teman-teman ya. Tapi buat yang menilai ini bermanfaat, silahkan coba diterapkan. Siapa tahu ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga harapan saya konten-konten seperti ini nggak dianggap sebagai konten pembodohan ya teman-teman. Karena ini merupakan pengalaman saya dan apa yang saya lakukan setiap harinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.